Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kalau kita berpikir bahwa terjadi 2 hal pada waktu murid-murid ditinggal, ada 2 kali murid-murid ditinggal. Yang pertama ketika Yesus mati, murid-murid kembali kepada kehidupan yang lama. Yang jadi nelayan kembali jadi nelayan. Yang pemungut cukai kembali jadi pemungut cukai, dan seterusnya. Dan mereka merasa kecewa karena orang yang diharapkan ternyata mati. Tetapi perpisahan yang kedua adalah ketika Yesus naik ke sorga. Mereka menyaksikan dengan 500 pasang mata melihat bagaimana Yesus naik ke sorga. Dan Alkitab mencatat mereka pulang dengan sangat bersukacita. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Dan saya percaya ada beberapa orang bilang begini, ya kalau dipikir secara manusia Yesus bangkit, ya seharusnya tetap ada dong di Yerusalem sana. Jadi kalau mungkin ada yang sakit bisa dibawa ke sana, didoakan, tumpang tangan. Kalau mungkin minta didoakan bisa. Kenapa harus naik ke sorga? Kita lihat kebenaran firman-Nya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Dia yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh. Di dalam ayat yang ke-7 adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan, itu tidak untuk manfaat bagi Tuhan sendiri. Tidak berguna untuk Tuhan sendiri. Tidak untuk mendatangkan keuntungan bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang setuju bisa katakan amin. Kalau dia memerintahkan perintahnya, waktu saudara lakukan, keuntungannya bukan buat Tuhan, bukan buat gembala saudara, bukan buat orang lain. Keuntungannya adalah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang pengusaha. Dia anak Tuhan. Dan dia mengekspor benih. Ya namanya benih kan tentu barang hidup ya. Lalu kemudian dia ekspor ke luar negeri. Dan kemudian karena pintu ekspor masih tertutup, dia menantikan waktu. Nah menantikan waktu ya namanya benih itu kan harus dipelihara, butuh biaya, butuh pakan dan sebagainya. Nah setelah penerbangan mulai dibuka, dia mencarter pesawat tentu dengan beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Sehingga semua hasilnya benih itu dengan satu pesawat dicarter untuk diekspor ke luar negeri. Tapi ternyata waktu hari akan dikirimnya benih ini, ada beberapa rekanan ini belum siap. Nah tentu tidak mungkin dia bisa mengekspor hasil produksinya sendiri. Karena itu biaya untuk charter pesawat itu begitu mahal. Nah dibiarkan, namanya barang hidup tentu tidak semudah itu. Ya beda dengan barang mati bisa di stok di gudang. Ya saudaraku, setelah tertunda akhirnya semuanya terkumpul, bisalah dikirim keluar. Sampai di luar ternyata banyak yang mati. Sehingga harga yang sudah disepakati diturunkan oleh buyer di luar negeri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia mengalami kerugian. Dan dia berkata begini, Pak kalau saya bandingkan Pak dengan orang yang belum kenal Tuhan. Kok sepertinya mereka tenang-tenang saja.
Kok dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Yesus, kok sepertinya oke-oke saja. Saya bilang kelihatannya. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, kalau saudara hidup di dalam situasi sekarang ini, yang Pak Gembala bilang Corona Academy, tetaplah percaya keadaan sesulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, kecuali kita yang tinggalkan Tuhan. Yang mengerti bisa katakan amin. Kita sekarang bertanya, di situasi ini masih bisakah kita bersuka cita? Di situasi seperti inikah masih layakkah kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan? Ataukah kita nunggu keadaan pandemi ini berlalu? Saya mau katakan, jangan nunggu keadaan ini kembali seperti dulu lagi. Ini satu keadaan yang mau gak mau kita harus belajar untuk beradaptasi. Orang yang gagal adaptasi dengan keadaan ini akan selalu mengeluh dan tidak melihat peluang. Kita akan belajar nanti beberapa hal supaya kita selalu bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Sekarang kita lihat saudara kasih Tuhan hal yang pertama. Kunci supaya kita selalu bisa bersuka cita adalah melihat masalah sebagai ujian yang biasa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 katakan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Katakan bersama saya ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kalau seorang murid di depan kelas, waktu di kelas, dia bisa bertanya apa saja dan gurunya wajib menjawab yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari saat itu. Mau tanya apa saja yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang dibahas saat itu. Tetapi waktu pertanyaan itu disampaikan dan tidak ada jawaban dari gurunya, itu biasanya terjadi kalau lagi ujian. Waktu murid mengerjakan soal, dia tidak bisa. Bu, nomor 3 ini, soal nomor 3 ini saya nggak ngerti apa jawabannya, Bu. Guru tidak akan menjawab karena itu dalam ujian. Kalau hari ini saudara berseru pada Tuhan sepertinya seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tahukah saudara bahwa kita sedang ada dalam ujian? Ujian itu untuk naik kelas. Dan naik kelas saya percaya ada sesuatu yang saudara akan nikmati yang dulu belum pernah terjadi. Karena saya percaya orang yang sedang ujian, satu di pikirannya, aku harus lulus. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, rasanya hidupmu waktu saudara berseru kepada Tuhan tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan berdiam diri. Kalau saudara ujian, pola pikir kita adalah aku harus lulus. Yang mau lulus bisa katakan amin. Nah saudaraku, cara kita melihat ini penting. Yesus itu kalau berkhotbah, kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, hampir semua diawali dengan kata lihatlah, pandanglah. Lihatlah, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menyimpan makanannya tetapi Tuhan pelihara. Hampir semua Yesus kalau berkhotbah diawali dengan lihatlah, pandanglah. Begitu juga Abraham waktu disampaikan Tuhan bahwa dia punya keturunan seperti bintang di langit. Abraham gak percaya. Sarah terkekek-kekek, ketawa. Kayaknya Tuhan ini lagi bercanda. Lalu Tuhan bawa Abraham suruh keluar dari tendanya yang sempit itu. Pandang bintang di langit. Jadi saudaraku, hari ini persoalan saudara berat atau ringan, tergantung cara kita memandang. Yang mengerti bisa katakan amin. 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa. 2 orang Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama. 10 orang melihat hal yang sama. Tapi ada 2 cara menilai dan ada 2 cara memandang.
10 orang melihat lawannya raksasa. Dan melihat dirinya seperti belalang. Dan terbukti mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb melihat musuhnya memang besar. Tapi Tuhan yang menyertai hidupnya jauh lebih besar. Dan dia melihat dirinya besar. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar yang tinggal dan menyertai hidupnya. Dan terbukti mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Jadi, saudaraku, di dalam situasi seperti ini bukan persoalannya corona ini kapan berlalu. Cara kita memandang dan melihat. Satu hari ada seorang yang lagi gagal usahanya, yang lagi banyak persoalannya, yang lagi banyak pergumulannya. Dia berjalan dan tanpa sadar kakinya menendang sesuatu benda. Lalu dilihat benda itu adalah sebuah koin, uang logam yang sudah penyok. Iseng-iseng, ya sudah tidak menarik lagi dan sudah tua dan nilainya nominalnya juga kecil, tapi dia masukkan ke kantong uang koin itu. Lalu dia pergi dan sampai perjalanan mau ke rumahnya ada sebuah bank. Dan dia bawa ke bank itu dan dia tanya, bisa nggak saya mau tukar koinnya? Petugas bank bilang, wah ini koin sudah nggak laku Pak, ini sudah kuno. Jual saja ke bagian itu, kolektor barang-barang kuno. Lalu dibawalah uang koin penyok itu ke sana. Dan laku 25 juta rupiah. Ya saking senangnya dia nggak sempat hitung duitnya dan dia langsung masukkan ke kantong. Dan dia buru-buru pulang ke rumah. Sampai di depan rumah. Dia bersadar, uang itu benar gak ya 25 juta ya? Dan di depan rumahnya di pinggir jalan, dia menghitung uang itu 25 juta. Dan sementara dia menghitung, ada seorang perampok yang sedang melihat dia menghitung uangnya. Sementara dia menghitung uangnya, istrinya dari dalam rumah melihat dari kaca jendela dan buru-buru mau nyamperin suaminya. Tapi penjahat ini lebih dulu menjamret uang 25 juta itu dan hilang. Istrinya tanya, loh kamu apamu yang dirampas orang tadi itu? Jawabannya, enggak kok, cuma koin penyok yang ketemu tadi di jalan. Jadi saudaraku, cara kita melihat itu sangat mempengaruhi apakah sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kita tercuri atau tetap ada. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Tidak ada seorang pun yang lahir tiba-tiba bawa emas berapa kilo. Kan enggak saudaraku. Lahir gigi aja nggak punya saudaraku. Ngomong aja nggak bisa, jalan aja nggak bisa baru lahir. Tapi kalau hari ini, dulunya saudara, bukan siapa-siapa sekarang saudara. Siapapun kenal saudara. Dulu saudara nggak punya apa-apa. Sekarang semua apa-apa saudara punya. Sadari semua dari Tuhan. Biarlah saudara pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang akan membuat saudara tetap sukacita di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan jadi cara kita melihat sangat mempengaruhi. Pengusaha yang saya ceritakan tadi itu lanjutkan cerita, dia bilang begini. Pak, saya ini sampai ke psikiater loh Pak. Stres Pak. Pusing Pak. Saya pikir usahanya ini macet, saya coba usaha yang lain. Usaha yang lain ini Pak, ditipu orang Pak. Tadinya nggak punya utang jadi punya utang Pak. Sudah macet, tadinya nggak punya utang di bank, sekarang punya utang. Gara-gara ditipu. Saya bilang gini Pak, timing paling buruk kita ngambil keputusan adalah waktu hati kita tidak tenang. Waktu hati kita kecewa, waktu hati kita galau, waktu hati kita marah-marah, itu adalah timing yang tidak tepat dalam mengambil keputusan. Dan ketidaktepatan itu akan sangat mudah kita ditipu oleh orang lain. Jadi apapun keadaan, sertakan Tuhan. Saya percaya kalau saudara sertakan Tuhan,
Dia akan memberikan, Roh Kudus-Nya akan ingatkan kepada setiap kita, sehingga kita tidak mudah tertipu. Yang mengerti bisa katakan amin. Karena begini, saudaraku. Percaya itu hati-hati. Kalau percaya saudara-saudara letakkan kepada pribadi yang salah, saudara tertipu dan disesatkan. Tapi kalau percaya kita serahkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Percayalah, percaya itu akan membuat saudara melihat bukti akan janjinya. Karena percaya itu nunggu lihat bukti baru percaya, tapi iman itu percaya dulu, maka saudara akan melihat buktinya. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku. Ya. Yang kedua, mempercayakan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Berbahagialah, dalam bahasa Yunaninya digunakan kata berbahagialah itu digunakan kata makarios. Katakan bersama saya makarios. Ya, makarios itu bukan cuma berbahagia, tetapi berbahagia dan diberkati. Ya, banyak orang berbahagia tapi apa-apanya kurang. Sebaliknya ada orang berkelimpahan tapi nggak pernah bahagia. Makarios itu berbahagia dan diberkati. Jadi ternyata bukan kita minta Tuhan. Tuhan berikan Tuhan sukacitamu. Saya tuh pengen loh Tuhan jadi orang Kristen yang bahagia. Enggak, Tuhan suruh berbahagialah. Jadi berbahagia ini sebuah perintah Tuhan. Nah, seringkali kita sulit menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita selalu melihat masa lalu. Hari ini ada 3. Saya seringkali dalam khotbah saya selipkan. Masa lalu, mungkin saudara ditipu orang, kecewa, diputus pacar, ya, bangkrut di masa lalu, ya kan? Saudaraku mengalami kegagalan rumah tangga di masa lalu, ya saudara pernah sakit hati, dikata-katain orang, sampai saudara dipecat dari perusahaan, difitnah di masa lalu. Tapi seringkali yang masa lalu saudara bawa, ditambah pergumulan hari ini, ditambah kekhawatiran hari esok yang belum tentu terjadi, saudara pikul sekalian, itu yang membuat anak Tuhan menjadi stres. Saya heran ya Pak, saya udah rajin berdoa Pak, kok stres? Karena saudara tidak meninggalkan masa lalu saudara. Terjebak macet gak enak, tapi lebih gak enak terjebak masa lalu. Haleluya saudaraku, ya. Move on, katakan bersama saya move on. Ya, seringkali kita susah move on, susah meninggalkan trauma masa lalu, hal-hal masa lalu yang sudah lewat. Saya ketemu beberapa orang. Kalau dia lewat di jalan di mana tanah dan rumahnya dia ada, dia ngomong gini, kalau tanah ini nggak saya jual, ini sudah sekian amin. Saya bilang ngapain nih, yang udah lalu biarlah berlalu. Ya kan, saudara sulit melihat masa depan kalau saudara terbelenggu oleh masa lalu. Anggap itu sebagai satu pelajaran sehingga hari ini saudara keputusanmu tidak salah supaya meraih masa depan. Karena saudara tidak bisa lagi kembali ke masa lalumu. Yang saudara bisa lakukan adalah melihat dan menuju masa depan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Nah, Roh Kudus akan menolong. Berbahagialah atau makarios kamu jika kamu dinista. Ya saudaraku, dinista itu dia dianiaya, dimarahin, diomelin dan seterusnya. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah ada padamu. Kita lihat dulu ayatnya. Yesaya 32:15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, dimulai sejak hari Pentakosta di loteng atas Yerusalem, 120 murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Di padang gurun
tempat yang sepi, gersang, tidak ada pengharapan, segalanya sulit hidup. Di padang gurun sulit air, cuacanya juga di padang gurun itu ekstrim, dingin-dingin sekali, panas-panas sekali. Saya berharap saudara tidak punya hati cuaca padang gurun. Kalau lagi cinta Tuhan, luar biasa. Kalau lagi marah sama Tuhan, wah luar biasa. Kita perlu mengendalikan emosi kita tetap stabil. Segala yang stabil itu lebih tahan, lebih kuat, lebih ajak, lebih tidak mudah dipatahkan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 17 dengan sungguh-sungguh. Di mana ada kebenaran, ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman, bukan sementara, tapi untuk selama-lamanya. Mungkin saudara hari ini berkata, kok hati saya nggak tenang Pak, rasanya nggak tahu apa yang rumah tangga saya sih biasa-biasa, ya usaha sih lancar-lancar, semuanya oke, pelayanan oke, tapi kok saya nggak tenang ya Pak? Kemungkinannya ada dua, saudara jauh dari Tuhan, atau apa yang saudara lakukan ketidakbenaran. Tidak benar ini bukan cuma perbuatan saja loh. Pikiran kita tidak benar, hati kita tidak benar. Mungkin perbuatan kita benar, tapi pikiran kita nggak benar. Ini yang saya akan bahas di poin yang ketiga. Belajar mengelola pikiran, perasaan, keinginan dalam kebenaran. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Kita menderita karena Kristus, oke. Kita menderita karena kebenaran, oke. Tetapi di sini jangan di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saya percaya tidak ada orang bercita-cita menjadi pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Ya, saudaraku, tetapi mereka gagal mengelola pikiran, perasaan, dan keinginan. Jiwa kita itu terdiri atas pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak. Nah, saya perhatikan. Hari-hari ini orang lebih cenderung digerakkan oleh perasaannya. Perasaan itu tidak bisa menghitung. Perasaan itu tidak bisa mengkalkulasi. Kalau saya lakukan ini, saya jadi pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Lalu saya masuk penjara, nama saya hancur, keluarga saya berantakan. Perasaan tidak bisa berpikir sejauh itu. Yang bisa adalah pikiran. Karena itu kita disuruh renunganlah firman Tuhan siang dan malam. Waktu saudara merenungkan firman Tuhan, pikiran saudara mengimajinasikan apa yang ditulis oleh Alkitab, yang diucapkan oleh mulut kita, yang dibaca oleh mata kita, akan mempengaruhi pikiran kita. Sehingga waktu perasaan saudara kesel, marah, ingin labrak orang, ingin sesuatu yang rasanya dengan emosi saudara, pikiran saudara akan berkata, kok kamu seperti itu? Inilah waktunya untuk kamu belajar menundukkan emosi kamu. Kok kamu seperti itu? Apa bedanya kamu dengan orang dunia? Kok kamu seperti itu? Masa kamu ngatain orang jahat? Kalau kamu membalas dengan kejahatan, ya kamu sama jahatnya. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus. Jadi saudaraku, jangan bilang begini. Kita yang penting punya pikiran positif. Positif belum tentu benar. Alkitab tidak pernah berkata pikiran positif. Tapi milikilah pikiran Kristus. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya, miliki pikiran Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan kita ini, kalau saudara bisa kelola dengan baik dan benar, percayalah, masalah orang mau fitnah kita, pikiran bilang, orang fitnah kita,
Saudara nggak perlu repot-repot. Ya dia punya mulut, terserah dia mau ngomong apa. Gua kan punya telinga, gua mau dengerin atau enggak ya itu urusan gua. Misalnya seperti itu, saudaraku, ya kan? Ya. Jadi kalau saudara mudah bisa mengendalikan jiwa saudara, saudara tidak mudah sakit jiwa. Kenapa hari-hari ini banyak orang sakit jiwa? Karena dia gagal untuk mengelola pikiran perasaannya. Mens sana in corpore sano. Artinya apa? Dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang sehat. Coba sekarang saya tanya, kalau tubuh saudara sehat, ekonomi saudara nggak sehat gimana? Ya kan? Kalau tubuh saudara sehat, rumah tangga saudara kacau gimana? Apa punya jiwa yang sehat? Mestinya di mana ada jiwa yang sehat akan terletak tubuh yang sehat. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, kalau jiwa saudara sehat, saya percaya imunitas tubuh saudara akan meningkat. Kalau jiwa saudara sehat, konflik dalam rumah tangga bisa dikendalikan. Waktu jiwa saudara sehat, bisnis saudara bisa ambil keputusan dengan benar. Kenapa? Karena saudara mampu menguasai pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Jadi saudaraku, saya bukan menyalahkan mens sana in corpore sano. Kita sebagai anak Tuhan miliki jiwa yang sehat. Karena bersama dengan Tuhan, saudara cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.